Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya di Aris Channel. Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada episode kali ini, saya akan membahas lanjutan dari film Sad Story of Folk Fallen. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Ziyi masuk mengikuti pertandingan memperebutkan kursi ketua sekte Wetuo untuk mendapatkan krim embun Gyokwiku buat mengobati Hufei. Setelah berhasil memukul kedua murid tetua sekte Wetuo itu, Ziyi lalu memperkenalkan dirinya. Ia mengaku sebagai murid guru Wan Henseng. Dulu ketika Guru Wan sedang mengembara keluar kota, Guru Wan menerimanya sebagai murid. Namun ketika murid Guru Wan itu tidak percaya, mereka menantang Ziyi bertanding ulang dengan menggunakan jurus-jurus sekte Wetuo. Dimulai dari murid ketiga, ia menantang menggunakan jurus pedang heksa. Ziyi pun terlihat begitu lihai menggunakan jurus itu. Bahkan murid ketiga ia hempaskan dari area pertandingan itu. Kemudian murid ke-1 menantang menggunakan jurus tombak heksa. Jurus ini pun Ziyi kuasai dengan baik. Murid ke-1 pun dipukul Ziyi sampai keluar arena. Lanjut murid kedua, ia menantang Ziyi bertanding memakai jurus tinju merah. Lagi-lagi Ziyi mampu menguasainya dengan baik. Ia pun mampu menghajar murid kedua itu. Lalu Liu Hansen mengetahui bahwa Ziyi bukanlah murid dari adik seperguruannya. Ia pun menantang Ziyi menggunakan jurus pilar plum. Liu Hansen menantangnya bukan untuk kursi ketua, melainkan dirinya ingin memberi pelajaran kepada Ziyi karena telah membuat onar di sekte Wetuo. Pertandingan pun dimulai. Mereka berdiri di atas mangkok. Jika mangkok yang diinjak pecah atau mereka turun ke lantai, mereka dianggap kalah. Mereka pun saling melancarkan serangan demi serangan. Hingga pada akhirnya Ziyi menunjukkan sebuah lencana. Liu Hansen yang tahu tentang lencana itu segera mengalah. Liu Hansen kemudian merencanakan sesuatu. Ia mencoba meyakinkan murid-murid lain bahwa Ziyi adalah murid dari adik seperguruannya. Ia memberitahu kepada semuanya. Dulu Wan pernah mengangkat murid perempuan di Tianshan. Wan juga memberinya sebuah giok. Ternyata murid itu adalah Yuan Ziyi. Liu Hansen pun kemudian mengangkatnya sebagai ketua sekte Wetuo. Liu Hansen pun memberikan salam penghormatan kepada Ziyi, diikuti oleh murid-murid lain. Di sekte Naga Langit, Tian Guinong dan Nanlan terlihat sudah mulai dekat. Mereka saling mengumbar kemesraan. Namun tanpa diduga-duga, tiba-tiba Miao Renfeng muncul di sana. Miao Renfeng melihat istrinya tertawa bahagia dengan laki-laki lain. Hal itu pasti membuat hatinya hancur. Sedangkan Nanlan dan Guinong salah tingkah dengan keadaan itu. Setelah itu Miao Renfeng membawa anak dan istrinya kembali ke rumahnya. Semenjak kejadian tadi, kini Miao Renfeng sangat cuek dengan istrinya. Ia menjawab semua pertanyaan istrinya dengan satu atau dua kata saja. Miao Renfeng lalu beralasan pergi mencari kayu bakar agar tidak terus ditanya-tanya oleh Nanlan. Di tempat lain, Bao Zhen dan Tuan He memberi undangan ke Ziyi untuk menghadiri pertandingan ketua. Namun dengan tegas Liu Hansen menolak undangan itu. Ziyi pun meminta kembali kedua pusaka yang telah mereka ambil dari murid sekte Wetuo.
Setelah mendapatkan kembali kedua pusaka itu, Ziyi dan lainnya meninggalkan Baozen dan Tuan He. Kejadian itu pun membuat mereka berdua sangat emosi. Kemudian Liu Hansen melihat keadaan luka di kaki Hu Fei. Ia mengatakan akan segera mengambil krim embun Gyokuiku untuk mengobati luka Hu Fei. Ziyi pun segera mengucapkan terima kasih. Lalu dia memberitahu Liu bahwa sebenarnya dia tidak tertarik dengan kursi ketua. Ia hanya ingin meminjam krim embun Gyokuiku untuk mengobati kaki Hu Fei. Namun Liu tetap menyuruhnya menjadi ketua hingga beberapa waktu ke depan, sampai murid ketiga benar-benar jadi pendekar yang hebat. Lalu Ziyi boleh menyerahkan kursi ketua kepadanya. Sementara itu, Guinong pergi ke rumah Miu Renfeng. Di sana dia melihat Rowland terus menangis. Badannya pun mulai terasa panas. Guinong lalu segera merawat Rowland. Ia mengambilkan air buat mengompres Rowland. Melihat perhatian yang diberikan oleh Guinong itu, Nanlan terlihat sangat terharu. Ia merasa tak pernah mendapatkan perhatian seperti itu dari Miu Renfeng. Setelah Rowland mulai sedikit sembuh, Guinong segera berpamitan pergi. Nanlan pun menyuruh Guinong agar tidak usah datang lagi. Sesaat Guinong melangkah pergi, Rowland memanggilnya dengan sebutan ayah. Nanlan menantang Guinong, apakah dia berani menjawab panggilan Rowland. Singkat waktu, Miu Renfeng telah kembali dari mencari kayu bakar. Terlihat rumahnya begitu sepi. Ia menemukan surat perpisahan dari Nanlan. Tanpa pikir panjang, Miu Renfeng segera mengejar mereka. Hingga Miu Renfeng akhirnya bisa mengejar mereka. Miu Renfeng lalu mengeluarkan pedangnya. Ia berjalan mendekati mereka. Hal itu membuat Guinong sangat takut, hingga ia pun terjatuh. Nanlan yang melihat itu segera menghentikan Miu Renfeng. Ia bertanya ke Miu Renfeng, apakah Miu Renfeng benar-benar cinta dan peduli kepada dirinya. Sebab Miu Renfeng tidak pernah memperhatikan dan peduli tentang perasaannya. Yang ia pikirkan hanya balas dendam dan janjinya kepada Hu Yidao. Setelah selesai meluapkan seluruh emosinya, Nanlan mempersilahkan Miu Renfeng untuk membunuhnya. Dengan perasaan yang begitu hancur, perlahan Miu Renfeng menurunkan pedangnya. Ia lalu berkata bahwa dirinya tidak akan melupakan janjinya ke Hu Yidao. Jika Nanlan masih ingin pulang dengan dirinya, Miu Renfeng akan melindunginya selamanya. Namun Nanlan justru berpaling meninggalkan Miu Renfeng. Ia lebih memilih pergi dengan Guinong yang selalu memberi perhatian lebih kepada dirinya. Melihat itu, perasaan Miu Renfeng kali ini benar-benar hancur. Menyaksikan perempuan yang selama ini selalu hidup bersamanya, kini malah pergi dengan pria lain. Sementara di Sekte Wetuo, Liu Hansen mengadakan ritual, membuka pusaka krim embun Gyokuiku. Setelah itu ia pun memulai mengobati Hu Fei. Ziyi pun terus menjaganya sampai ia tertidur di sebelah Hu Fei. Sesaat setelah mereka terbangun, Liu Hansen masuk untuk mengecek kondisi Hu Fei. Ziyi pun lalu berpamitan untuk membuat bubur. Liu Hansen kemudian menceritakan perjuangan Ziyi untuk bisa menyembuhkan lukanya ini. Ziyi membawanya melewati 9.999 anak tangga dengan merangkak setapak demi setapak ke Sekte Wetuo, hingga membuat lutut dan sikunya terluka. Bahkan ia rela bertarung memperebutkan posisi ketua sekte demi mendapatkan pusaka krim embun Gyokuiku buat menyembuhkan lukanya ini. Obrolan mereka pun terhenti saat Ziyi masuk membawakan bubur. Setelah mendengar cerita Liu Hansen tadi, mata Hu Fei pun tak henti-hentinya memandangi Ziyi. Ia merasa sangat beruntung sekali
bertemu wanita cantik yang rela berkorban demi dirinya. Sementara Tian Guinong dan lainnya baru saja tiba di Sekte Naga Langit. Namun mereka dikejutkan dengan kedatangan Miao Renfeng yang langsung menghajar seluruh pasukan Guinong. Ia datang ke sana bukan untuk bertarung dengan Guinong, melainkan hanya ingin mengambil putrinya. Nanlan pun menangis histeris saat Raulan dibawa pergi oleh Miao Renfeng. Singkat cerita, Guinong merasa resah karena sekte besar miliknya belum mendapat undangan bertanding dari Fukangan, sedangkan sekte kecil saja sudah mendapatkannya. Ia berencana menemui Fukangan agar dianggap selalu tunduk kepada dinasti Qing, sebab dulu keluarganya merupakan salah satu pemberontak di dinasti Qing. Ia lalu menyuruh Tao menyiapkan emas dan uang yang banyak sebagai hadiah buat Fukangan. Sementara itu, Nanlan yang baru saja selesai membagikan obat-obatan dan makanan ke warga miskin, tiba-tiba merasa lemas. Guinong pun panik. Ia segera menyuruh memanggil tabib terbaik buat memeriksa istrinya itu. Setelah Nanlan diperiksa, sang tabib mengatakan bahwa Nanlan sedang mengandung. Mendengar itu, Guinong merasa sangat bahagia. Ia pun segera memeluk istrinya itu. Esok harinya, Guinong berpamitan akan pergi ke ibu kota karena ada urusan yang mendesak. Sebelum pergi, Guinong pun mencium kening sang istri. Sedangkan di tempat lain, Miao Renfeng terlihat sangat gembira menjalani hidup sederhana dengan putrinya. Hu Fei yang sudah mulai sembuh mencoba pergi keluar sekte dengan tongkat. Ia bermaksud mau melihat tangga yang telah dilalui Xi Yi. Di tangga itu ternyata masih ada bekas darah, saksi atas pengorbanan Xi Yi kepadanya. Xi Yi yang panik dengan keadaan Hu Fei mencarinya hingga keluar gerbang. Di sana, dengan perasaan sedih campur gembira, Hu Fei berjanji akan melakukan apapun yang diperintah oleh Xi Yi sebagai rasa terima kasih atas jasanya yang telah diberikan kepadanya. Namun obrolan mereka terhenti ketika murid-murid sekte Wetuo berteriak kebakaran. Ternyata tempat yang terbakar adalah Taman Bunga Wiku. Tempat itu memang sengaja dibakar oleh murid kedua yang masih punya dendam dengan Xi Yi. Karena ulah Xi Yi kemarin, ia gagal menjadi ketua sekte. Malam harinya, Xi Yi merasa sangat bersedih karena perjuangannya mengobati Hu Fei dirasa telah gagal akibat Taman Bunga Wiku yang sudah terbakar. Ia lalu pergi ke taman yang sudah terbakar itu, lalu menggali puing-puing yang telah hangus, berharap ada bunga wiku yang masih hidup. Namun sayangnya bunga-bunga yang ada di sana semuanya hangus terbakar. Liu Henshen lalu menghampiri Xi Yi. Ia memberitahu bahwa dirinya telah menyuruh murid-muridnya mencari bunga wiku di tempat lain. Singkat waktu, murid ketiga akhirnya menemukan bunga wiku. Hal itu memberi harapan buat Xi Yi untuk bisa menyembuhkan Hu Fei. Xi Yi kemudian menjaga bunga itu semalaman untuk mengumpulkan embun dari bunga wiku. Hingga pada pagi harinya, bunga itu pun akhirnya mekar, lalu meneteskan embun sedikit demi sedikit. Sementara itu, Guinong telah sampai ke ibu kota. Ia pun segera menemui Fukangan. Fukangan yang tahu maksud dan tujuannya datang meminta undangan untuk mengikuti turnamen ketua, memberikan syarat kepada Guinong.
Guinong boleh ikut turnamen, dengan syarat ia harus membujuk Miao Renfeng agar mau mengikuti turnamen itu juga. Syarat itu pastilah sulit untuk dirinya yang sekarang, sebab hubungannya dengan Miao Renfeng sekarang tidak baik-baik. Namun di depan Fu Kang'an, ia menyanggupi syarat tersebut. Singkat cerita, setelah diobati krim embun Gyeokwiku, Hu Fei akhirnya sembuh total. Mereka pun lalu berpamitan meninggalkan sekte Wetuo. Melihat tangga yang sangat tinggi itu, Hu Fei berencana balas budi dengan menggendong Ziyi sampai ke bawah. Sesampainya di bawah, Hu Fei berpura-pura kakinya sakit lagi agar dia bisa selalu dekat dengan Ziyi. Ziyi yang telah bucin pun tak menyadari itu. Ia selalu merawat Hu Fei dengan sungguh-sungguh, sebab dia telah berjanji pada gurunya akan merawat Hu Fei sampai sembuh dulu, baru dia akan jadi biksuni. Tanpa mereka sadari, mereka tengah diawasi oleh seseorang. Di tempat lain, Feng Tianan dan anaknya terus berlari, pergi menjauh dari kota Foshan. Namun mereka dikejutkan dengan kemunculan para bandit. Yang ternyata ketua bandit itu masih teman Feng Tianan. Dia bernama Liu Ziguo. Hu Fei dan Ziyi yang telah sampai di sebuah kota terus diawasi oleh seseorang. Mereka pun lalu pergi mencari penginapan untuk mengobati luka Hu Fei. Malam harinya, Feng Tianan mengadakan pesta dengan para bandit. Feng Tianan meminta pembagian uang dari Ziguo untuk diberikan ke para bandit. Hal itu Feng Tianan lakukan agar dia bisa mendapat perlindungan dari mereka, dan film pun bersambung. Itulah alur cerita film Sad Story of Fox Fallen episode 11, 12, dan 13. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya.